Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk, karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan, sehingga kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum itu ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah kita sportif, sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka, harus diikuti putusan hakim. Kaidah usuliyah yang dibicarakan barusan oleh Pak Mahfud MD itu untuk kita sebagai umat Islam mengajarkan bagaimana sepantasnya kita hidup di negara demokrasi. Karena kaidah usuliyah barusan sebagaimana dikatakan Imam Qurabi, ketahuilah oleh kalian bahwasannya hukum atau keputusannya hakim di dalam masalah-masalah ijtihad itu mengangkat atau menghilangkan perbedaan antara mufti-mufti yang dia itu tidak bertugas sebagai hakim. Nah, kurang lebihnya sengketa Pilpres ini ya dia itu termasuk persoalan ijtihadiyah. Maka keputusan yang diambil adalah keputusan orang yang dia itu bertugas sebagai hakim. Nah, kalau misalnya di kita ya tentu saja MK tersebut kan yang bertugas. Terus bagaimana dengan orang-orang atau mufti-mufti yang dia itu berbeda pandangan dengan hakim? Maka ketika hakim sudah memutuskan, orang yang berbeda pendapat atau yang yaitu dissenting opinion, maka dia harus berpindah dari mazhabnya mengikuti keputusan hakim. Nah, secara prinsip intinya sama aja, hanya saja karena di negeri kita itu demokrasi, maka dalam keputusan MK kemarin, meskipun ada yang dissenting opinion 3 hakim dan yang concurring opinion itu 5 hakim, maka yang diambil adalah mayoritas. Kendati demikian, ijtihadnya hakim atau kesimpulannya hakim yang dissenting opinion itu tetap dimuat di dalam keputusan untuk menunjukkan bahwasanya dalam kerangka keputusan MK itu ada yang mukhaliful jumhur, ada ijtihad-ijtihadnya para hakim yang dia itu bertentangan dengan mayoritas. Nah, ini akan menjadi memorial untuk kita bagaimana hakikat sebenarnya keputusan terjadi. Akan tetapi bagaimanapun yang dissenting opinion ya tetap dia harus menghormati keputusan yang mayoritas tadi. Dan itu prinsipnya dalam demokrasi. Tetapi yang harus digarisbawahi tadi kan kurang lebihnya yang dimaksud dengan keputusan hakim itu dalam fikih Islam itu ya kategorinya dia itu masalah ijtihadiyah. Oleh karena itu kita pantas yang mengerti apa sih yang dimaksud dengan ijtihad di dalam fikih Islam itu. Ijtihad itu dia adalah sebagaimana Syekh Hasan Hai itu mengatakan, dia adalah secara optimal mengerahkan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang dia itu sifatnya spekulatif tentang hukum syar'i. Yang dimaksud dengan memperoleh spekulasi tadi bahwasanya penjelasan mujtahid meskipun dia itu berdasarkan bukti-bukti tetap aja levelnya dia itu joniyah. Tetapi yang perlu digarisbawahi joniyah di sini atau spekulasi di sini atau dugaan di sini dugaannya MK tadi yang dia itu levelnya kan guardian of constitution ya, bukan kita orang awam. Mereka menduga itu bukan dengan sesuatu yang tidak berdasar, tentu saja berdasarkan bukti-bukti kan gitu. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi, bukti-bukti yang dimaksud itu kan apa yang nampak. Apa yang nampak itu bagi kita umat Islam tidak mempresentasikan seluruhnya apa yang tidak nampak. Jadi kemungkinan kecurangan itu tetap ada. Ya, ini ditujukan dengan yang dissenting opinion, akan tetapi tidak bisa dibuktikan, kurang lebihnya seperti itu. Lalu bagaimana dong, ini kan tidak adil. Ya, kita umat Islam meyakini adanya Yaumuddin, yaitu hari penghakiman nanti di hari akhirat.
Oleh karena itu sebelum kita lanjut untuk membahas, kita dengarkan dulu ceritanya Pak Rocky Gerung. Satu waktu ada seorang pemilik kambing melapor pada polisi, lalu dibawa ke pengadilan, diuji di pengadilan. Dia bilang begini, kambing saya hilang Pak Hakim tuh. Lalu dia bilang ada saksi bahwa kambing saya itu diambil oleh seseorang. Pencurinya namanya hotdog gitu. Si hotdog ini mencuri kambing itu. Lalu dibawa ke pengadilan. Hotdog, Anda mencuri kambing. Kata hotdog, enggak, saya enggak mencuri kambing. Mana saksimu? Si hotdog ini membawa 300 saksi untuk menunjukkan bahwa dia hanya menarik tali si kambing dan kambing itu ikut dia tuh. Saksi bilang enggak, saya lihat Pak hotdog cuma menarik tali dan kambingnya ikut tuh. Jadi akhirnya dibebaskan si hotdog ini karena nggak ada bukti material, tidak ada fakta, tidak ada data di situ tuh. Tidak ada bukti bahwa dia mencuri, dia hanya menarik kambing itu dan kambing itu ikut melompat pagar bersama si hotdog. Si pemilik bilang begini, iya itu mencuri. Kata hakim itu, kebetulan ada 5 hakim di situ. 5-nya bilang tidak ada bukti material bahwa itu pencurian. Si kambing memang mengikut. Oke. Lalu jadi debat di situ tuh. Pencurian atau bukan? Disitulah ditentukan apa itu adil, apa itu tidak. Bagi si pemilik kambing, kambingnya udah lewat, ya, mungkin menuju ke belanga untuk dibikin sop kambing. Nah kita mau lihat misalnya, bagi saudara-saudara, bagi pemirsa netizen, apakah itu pencurian atau bukan? Itu soalnya. Apa jawabnya? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, oleh karena itu, keputusan hakim, meskipun dia itu mengangkat perbedaan, mengangkat atau menghilangkan sengketa, sehingga apabila hakim sudah memutuskan, maka kita harus sepakat dan menjalani apa yang menjadi keputusan hakim. Akan tetapi ingat ya, keputusan tersebut tidak menghilangkan sesuatu dari sifatnya secara batin. Karena kambing yang dicuri itu meskipun dia itu tidak bisa dibuktikan secara johirnya memang halal. Kenapa halal? Ya karena memang diputuskan oleh hakim sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi secara pengadilan batin atau nanti di hari akhir dia itu akan tetap menjadi haram. Kenapa demikian? Ya karena itu kan hasil nyolong. Jadi di sini keputusan hakim itu dia hanya merubah sesuatu yang johir. Kurang lebihnya seperti itu, dia tidak merubah hakikatnya secara batin. Ini khususnya untuk kita umat Islam ya, yang mempercayai adanya Yaumuddin, yaitu hari penghakiman di hari akhir nanti. Nah, si hakimnya dapat dosa nggak? Tergantung. Kalau misalnya si hakimnya memang berdasarkan keilmuannya saja, dia secara independen memutuskan karena apa yang nampak, mengatakan tidak mencuri kepada si pencuri kambing tadi karena tidak terbukti hasil ijtihadnya, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Kenapa demikian? Karena memang seorang hakim itu fahkum bidzahir wallahu yatawalla bisarair. Hukumilah secara lahir dan Allah nanti yang mengawasi sesuatu yang secara batinnya. Jadi kalau misalnya hakim itu mendasarkan kepada keilmuannya, ya tidak akan mendapatkan dosa insya Allah. Akan tetapi apabila si hakimnya dia itu mengetahui bagaimana kecurangan yang ada di balik semua itu, dan dia itu memutuskan sesuai dengan bukti dan saksi yang sebetulnya itu palsu, maka termasuk hakimnya dia akan bertanggung jawab akan semua itu. Oleh karenanya tugas hakim itu sangat berat. Apabila tidak adil, ya tentu saja tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Tetapi ala kulli hal, ini semua hanya sebuah pandangan saja dalam cara pandang fikih Islam tentang persoalan yang terjadi. Nah, adapun kita sekarang ucapkan selamat buat presiden dan wakil presiden yang terpilih. Mudah-mudahan mereka semua
bisa menjalankan amanahnya sebagai pemimpin kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan joget.